Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama niat beriktikaf di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita thalabul ilm, mencari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di majelis ini, di tempat yang mulia ini, membuahkan duduknya kita kelak di tempat termulia di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masih di hadis yang ke-36 bagian terakhir. Nabi SAW beliau bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Rawahu Muslimun bihadzal lafadz. Wa man batta'a, barang siapa batta'a, kendor atau lambat, bihi dengan nyaman, amaluhu itu perbuatannya. Barang siapa yang perbuatannya lambat, lam yusri' maka tidak akan bisa cepat bihi dengan dia, nasabuhu nasab nyaman. Siapa orang yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa cepat. Hadis ini Nabi SAW memberikan peringatan kepada mereka orang-orang yang kebetulan punya nasab yang baik. Maka jangan tertipu dengan nasabnya, ngandalkan nasabnya saja terus males amalane, males beramal atau bahkan malah maksiat. Maka yang seperti itu nasabnya enggak akan membawa dampak dan keberkahan. Nasabnya tidak akan berpengaruh. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, "U'tuni yaumal qiyamah bi'amalikum la bi'ansabikum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a." Datanglah kalian kepadaku di hari kiamat dengan membawa amal-amal kalian, bukan sekedar nasab-nasab kalian saja. Sesungguhnya aku la ughni ankum minallahi syai'a, tidak bisa menolong kalian dari Allah, dari murka Allah sama sekali. Alias orang itu kalau nasabnya mulia tapi malah ahli maksiat, tidak ngikuti ayah dan kakek-kakeknya yang mulia, yang soleh, ya itu berbahaya. Nasabnya tidak bisa diandalkan kalau tanpa perbuatan amal yang soleh. Nah, karena itu di dalam syair disebutkan,
la amruka mal insanu illa ibnu dinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi faqad rafa'al islamu Salman Farisi wa qad wada'a syirkul habiba al-hasiba Aba Lahabi. Sumpah demi umurmu, sungguh manusia itu adalah kemuliaannya dari agamanya, maka jangan tinggalkan ketakwaan, amal soleh, cuman ngandalkan nasab. Ninggalkan ketakwaan, cuman mengandalkan nasab, tidak mau beramal. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi, orang biasa, orang Persia, bukan orang Arab, tapi dia dijuluki oleh Nabi Salman minna ahlul bait. Salman itu termasuk kami ahlul bait, keluarga besar Rasulullah SAW. Enggak punya nasab kepada Nabi, tapi diakui sebagai keluarga besarnya Nabi SAW. Kenapa? Karena amal solehnya yang luar biasa, dedikasi pengorbanannya, kesetiaannya yang luar biasa kepada Nabi, sampai diakui Nabi jadi ahlul bait, keluarga besar beliau, walaupun secara nasab, secara darah tidak ada hubungan. Beda. Sebaliknya lihat Abu Lahab yang al-hasib, orang yang nasabnya mulia sebetulnya. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, paman, kakak dari ayah beliau, paman asli. Tapi karena amalannya nggak ngikuti Nabi Muhammad, malah dia memusuhi Nabi Muhammad, malah dia mengkafiri Nabi Muhammad, tidak beriman sama Nabi Muhammad. Ya nasabnya tidak ada gunanya. Walaupun dia pamannya Nabi sekalipun, tapi kalau dia tidak ngikuti Nabi, amalannya nggak ngikuti amalannya Nabi, nggak beriman sama Nabi, maka lihat bagaimana orang yang punya nasab mulia ini malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai turun ayat surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab sampai akhir. Itu surat setempel bahwasanya Abu Lahab itu jadi penduduk neraka, dilaknat selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nasabnya aslinya mulia, nyambung ke ayahnya Rasulullah, nyambung ke kakek-kakeknya Nabi, tapi karena amalannya tidak ngikuti Nabi Muhammad, malah memusuhi Nabi Muhammad, akhirnya yang bernasab mulia itu pun jatuh derajatnya. Karena itu di sini Nabi memperingatkan orang-orang yang punya nasab, jangan hanya ngandalkan nasab terus tidak mau beramal, apalagi malah ahli maksiat. Maka hati-hati. Ada toh nasab yang lebih mulia daripada nasabnya Rasulullah. Ini Abu Lahab bin Abdul Muttalib, sama kayak ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, langsung nyambung sama kakeknya Rasulullah itu, cedek nasabnya. Ada nasab yang lebih mulia daripada nasab yang nyambung sama Nabi? Kan tidak ada. Semua nasab itu di bawah nasabnya Rasulullah. Rasulullah nasabnya udah paling tinggi. Itu aja kalau amalannya tidak sesuai, maka dia pun bisa celaka seperti Abu Lahab tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan, "Tsumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi wattabi' fil haji khairan nabi Ahmad al-hadi ila sunani." Janganlah engkau tertipu dengan nasab yang mulia, wahai orang-orang yang punya nasab mulia. Lah, jangan. Wala tagna' bikana abi, jangan cuma mengandalkan, oh ayah saya itu orang soleh, ayah saya wali, kakek saya wali orang soleh.
Itu kan kakekmu, itu kan ayahmu. Lah kamu bisa niru mereka apa enggak? Nah di sini wattabi fil hadi khairan nabi. Kamu juga harus mengikuti. Kalau punya nasab mulia, misal ayahnya kiai, misal ayahnya orang soleh, ahli ibadah, misal ayahnya wali sekalipun atau kakek-kakeknya orang soleh, maka itu bukan untuk sekedar dibangga-banggakan, tapi untuk dijadikan teladan, ngikuti pendahulu-pendahulunya yang soleh. Ada orang itu ba'dus saja. Ada orang punya ayah kakek-kakek yang luar biasa. Setiap saatnya ayah saya, kakek saya, ayah saya, kakek saya, membanggakan leluhurnya yang memang luar biasa, leluhurnya orang-orang soleh. Tapi si anak ini dia jauh dari amalan kakeknya. Dia jauh daripada jalan yang telah ditempuh oleh ayah dan kakeknya yang soleh itu. Maka saat itu dinasihati sama orang, kun ka abika wa jaddik wa illa fa anta imamatun wa surah wa la syai'a fil maqsurah. Kamu bangga dengan leluhurmu, ayahmu, kakekmu, jadilah engkau seperti mereka. Jangan cuman kostum aja, jangan cuman niru pakaian aja. Oh, pakaiannya pakai gamis, pakai imamah, tapi ternyata sholat subuh kesiangan. Pakaiannya kayak pakaian ulama, tapi ternyata hatinya suka iri dengki terhadap sesama. Mulutnya nggak dijaga, nyaci sana nyaci sini. Padahal orang ayah-ayahnya orang-orang soleh. Maka dinasihati seperti itu. Jangan cuman berbangga dengan leluhur yang soleh, nasab yang mulia, tapi amalannya ternyata tidak mengikuti mereka. Maka itu nanti nasab tidak ada gunanya. Nasabnya tidak akan cepat ngangkat derajatnya. Ini pertama, peringatan dari Nabi untuk mereka yang punya nasab mulia, maka jangan sampai amalannya lambat, amalannya kendor, apalagi malah ahli maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian di sini Nabi mengatakan man batta'a bihi amalu, barang siapa yang amalannya itu lambat, nasabnya nggak bisa cepat. Berarti nak dibalik, barang siapa yang amalannya itu cepat, maka nasabnya gimana? Ya bisa cepat. Artinya ada berkah dari nasab yang mulia itu. Nih, karena itu di dalam Al-Quran Allah sendiri memberikan tingkatan-tingkatan kedudukan. Contoh, laki-laki sama perempuan secara identitas niku kan mulia laki-laki. Secara personal, kaum laki-laki sama kaum wanita ya mulia laki-laki. Itu secara identitas. Ada yang diunggulkan, ada yang di bawahnya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah itu menciptakan, aku menciptakan, kata Allah, kalian min dzakarin wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Secara personal, secara identitas laki-laki memang lebih mulia. Secara itu tadi identitasnya. Cuman secara derajat nanti di akhirat tergantung amalannya. Sing paling takwa itu yang mulia. Banyak para wanita yang ternyata nanti di akhirat niku derajatnya melampaui para lelaki. Derajat di akhirat nanti kemuliaannya ditentukan oleh amal, perbuatan, ketakwaan. Tapi di dunia ini memang Allah itu membuat tingkatan-tingkatan. Jenis laki-laki memang tingkatannya lebih tinggi daripada jenis perempuan. Makanya para nabi nggak ada yang perempuan, satu pun nggak ada. Dono nabi rasul perempuan nggak ada. Soalnya ya repot perempuan itu nanti.
Apalagi kalau cantik, wah umatnya nanti nggak khusyuk, malah diceramai malah ngelamun karu-karuan gitu. Apalagi kalau pas udur, pas datang bulan, wah ya repot juga, nggak bisa berdakwah, nggak bisa ngimami kaumnya, repot tuh. Secara personal identitas memang laki-laki lebih tinggi daripada wanita, itu di dunia. Tapi nanti di akhirat derajat seseorang bukan karena identitasnya, tapi karena perbuatan dan ketakwaannya. Begitu juga di ayat ini diteruskan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan, kata Allah, kalian itu syu'uban wa qabaila. Syu'ub itu dalam tafsir disebutkan a'la tabaqatin nasab, yaitu nasab-nasab yang tinggi. Nek wong Jawa niku kan ada kalangan ningrat, ada rakyat. Ada yang memang nasabnya darah biru, keturunan keraton, keturunan raja, ningrat itu. Ada yang rakyat biasa, dan suku itu memang ada yang lebih mulia, ada yang di bawahnya. Ada syu'ub, ada qabail. Qabail itu suku di bawahnya. Contoh, Arab lebih mulia daripada selain Arab. Kenapa? Karena di Arab itu ada Rasulullah SAW. Secara identitas ada tingkatan, kayak laki-laki dan perempuan tadi itu. Ini tidak boleh diingkari. Oh, semua orang tuh sama aja. Loh, beda. Masuk semua jenis manusia sama aja, laki-laki perempuan podo ae. Ya beda, memang dibuat beda di dunia ini supaya apa? Li ta'arofu, supaya saling kenal, saling bersinergi, saling bantu membantu di posisinya masing-masing. Nek wanita bantu suami di rumahnya, didik anaknya dan seterusnya, bantu sesuai porsinya. Laki-laki yang jadi tulang punggung keluarga, ada tugasnya masing-masing. Jadi perbedaan itu ada bukan untuk merendahkan kaum wanita atau merendahkan suku lain dan lainnya, bukan, tapi untuk saling melengkapi. Soalnya dunia niki nek digawe padha, ya repot mengke. Padha lanang kabeh, wah repot. Padha wedok kabeh, padha kaya kabeh, ya repot semuanya. Dunia memang dibuat tingkatan-tingkatan beda-beda. Tapi tujuannya li ta'arofu, untuk saling mengenal, saling bersinergi. Diteruskan ayat itu baru, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan sampai punya identitas mulia, saya laki-laki, terus nggak gelem ngamal, ya nggak mulia nanti di akhirat. Jangan sampai punya identitas, oh saya suku Quraisy, Arab suku Quraisy, atau punya nasab ke Rasulullah, keturunan Rasulullah, atau keturunan kiai, keturunan ulama, keturunan wali, orang soleh. Kemudian dia mengandalkan identitas turunannya dan nasabnya aja tuh nggak mau beramal, ya nggak bisa mulia nanti. Cuman ada kemuliaan nasab itu memang ada, keberkahan itu memang ada, keberkahan dari nasab yang mulia. Karena itu ketika Syekh Nawawi Banten, ulama Nusantara yang dari Banten, beliau dulu ngarang kitab banyak dan beliau tersohor namanya, bahkan sampai sekarang kitab-kitab beliau itu diajarkan, dibaca di seluruh dunia Islam, di mana-mana dibaca kitab beliau. Itu beliau ketika mengomentari ayat wa kana abuhuma sholiha, ayah dari keduanya, yaitu dua anak yatim yang saat itu ditemui oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa di ayat di surat Al-Kahfi ini. Ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan apa? Hada yadullu ala anna solahal aba yufidul inayata bi ahwalil abna. Ini ayat isyarat dari Allah bahwasanya kesolehan orang tua, ayahnya, kakeknya, pokoknya pendahulu, orang-orang tua dulu, itu bisa memberkahi, memberikan berkah, berfaedah kepada anak keturunannya. Asal itu tadi anak keturunannya beramal niru kayak kakek-kakek. Nah ahli maksiat ya beda. Nah ahli taat nanti keberkahan dari kesolehan orang tuanya bisa turun. Tapi kalau anak itu ahli maksiat, ya keberkahan itu nggak turun, nasabnya mulia nggak berguna nanti. Tapi nek anaknya soleh, anaknya jadi anak baik,
ahli ibadah juga, maka keberkahan dari nasab yang mulia, keberkahan dari orang tuanya juga akan turun. Bahkan disebutkan oleh beliau, innallaha yahfadus shaliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Sesungguhnya Allah itu menjaga orang soleh 7 keturunannya. Nenek wong soleh, ahli ibadah, taat sama Allah, dohir batin. Dohirnya taat, batinnya hatinya juga bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak sombong dan lain-lain. Benar-benar soleh. Maka kata Syekh Nawawi di sini, nanti Allah akan menjaga 7 keturunannya. Anaknya, cucune, cicite, terus sampai itu dijogo sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang ada dalil hadis dari Nabi SAW dalam kitab yang ditulis oleh Imam As-Samarqand. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala la yuslihu bisolahir rajuli ahlahu wa waladahu wa ahla duwairatih wa ahlat duwairati haulah. Bahkan di hadis ini Nabi menyebutkan orang soleh itu keberkahannya enggak hanya ke keturunannya. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya Allah la yuslihu bi solahir rajul, benar-benar akan menjadikan soleh dengan sebab kesolehan seseorang. Siapa yang dijadikan soleh? Ahlahu, keluarganya. Berarti keturunannya, anaknya, keluarganya itu dapat keberkahan dari kesolehan yang dia lakukan. Solehnya orang tua itu berkahi keluarganya. 1. Wa waladahu, anaknya, keluarganya, anaknya itu kena berkah, bisa kena keberkahan dari orang soleh tersebut. Bahkan wa ahla duwairati, dan keluarga besarnya, dulur-dulure, saudara-saudaranya itu juga bisa mendapatkan keberkahan dari kesolehan orang yang soleh. Bukan hanya itu, wa ahla duwairati haulahu, bahkan keluarga-keluarga yang berada di sekitarnya, tetangga-tetangganya atau murid-muridnya atau orang yang dekat sama dia, walaupun tidak punya nasab, itu juga dapat keberkahan dari orang soleh tersebut. Makanya kiai zaman dulu itu, orang kiainya itu soleh, masya Allah, muridnya jadi ulama semua, jadi soleh semua. Kenapa? Berkah dari gurunya juga dapat dia. Semakin kiai ulama itu soleh, murid-muridnya, bahkan tetangga-tetangganya yang semula dulu jauh dari Allah, dapat keberkahan dari kesolehannya, sampai semuanya jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat Al-Quran ini, wa kana abuhuma sholiha, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi. Nasab yang mulia itu berpengaruh jika keturunannya jadi orang yang ahli ibadah, maka bisa dapat keberkahan dari ayah-ayah pendahulu yang mulia. Itu ada keberkahan dari orang-orang yang dulunya itu soleh, bisa berkahi ke anaknya, bahkan ke keluarganya, bahkan ke tetangganya dan murid-muridnya serta orang yang cinta kenal sama dia, itu bisa berkahi. Karena itu Nabi SAW juga pernah bersumpah, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya lau akhadtu bihalqatil jannah ma bada'tu illa bikum. Demi zat yang mengutus aku sebagai nabi dengan benar, yaitu demi Allah, sumpah demi Allah, andaikan aku bisa mengumpulkan satu perkumpulan di surga, aku kumpul dengan satu perkumpulan manusia ada di surga, maka aku tidak mulai kecuali dengan kalian, wahai keluargaku. Jadi Nabi nanti kalau kumpul di surga, pertama kali yang beliau datangi perkumpulan orang-orang yang ada di surga, ya tak lain adalah keluarga beliau dahulu. Dan ini manusiawi, namanya keluarga ya ditekoni dhisik, baru setelah itu yang lebih dekat sesuai dengan derajatnya masing-masing. Nah, di hadis-hadis yang seperti ini berarti menunjukkan nasab itu ada keberkahan, karena memang ibadah itu berkahi kepada
anaknya, keluarganya, bahkan tadi itu tetangga dan sanak temannya bisa dapat keberkahan dari orang yang soleh. Di dalam riwayat ada satu tafsiran dari Imam An-Nasafi, itu beliau mentafsiri ayat yang sering dibaca, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu kan la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Yang manfaat cuman hatinya, imannya, ibadahnya. Itu tafsiran yang biasa. Tapi beliau mentafsiri enggak seperti itu. Harta, anak itu enggak manfaat kecuali orang yang bawa hati yang selamat. Berarti apa? Kalau orang yang bawa hati yang selamat, hati yang bersih, ibadahnya dia soleh dan hatinya bersih, maka harta dan anaknya bermanfaat nanti di akhirat. Gak bermanfaat itu nek hatinya kotor atau dia mati gak bawa iman, dia punya harta, punya anak, gak manfaat itu. Tapi kalau dia orang soleh, hatinya bersih, hartanya bisa manfaat nanti di hari kiamat, anaknya bisa bermanfaat nanti di hari kiamat. Kalau anaknya ternyata lebih soleh dari dia, maka anaknya bisa mensafaati, ngatrol derajatnya, dia akan disamakan dengan anaknya yang lebih tinggi derajatnya. Begitu juga kalau anaknya di bawah, dia lebih tinggi, anaknya akan dikatrol, dikumpulkan di surga bersama ayahnya yang lebih tinggi derajatnya. Begitu seterusnya. Dan ini selaras dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian keturunannya ngikuti ibadahnya, ngikuti imannya, maka nanti akan disatukan di surga. Yang paling tinggi derajatnya siapa? Umpama ayahnya paling tinggi, anak-anaknya asal ngikuti ibadah ayahnya, nanti di surga disatukan di derajat yang paling tinggi. Kalau anaknya yang lebih tinggi, ayah-ayahnya disatukan kepada anak yang paling soleh yang lebih tinggi tersebut, alias nanti dikumpulkan di surga. Kenapa? Karena anak, ayah, keluarga itu Pak, nek kumpul itu adalah kenikmatan yang sempurna. Iso kumpul ning surga itu kenikmatan yang sempurna. Makanya nanti amalannya yang punya hubungan nasab, keluarga dan seterusnya disatukan pada seseorang dari keluarga tersebut yang paling tinggi derajatnya. Begitu juga kalau ada murid punya guru, maka kalau dia ngikuti ajaran dari gurunya disatukan dengan gurunya terus seperti itu, bermanfaat itu nasab jika ngikuti amalan dari pendahulu-pendahulunya yang soleh. Walhasil intinya di sini, kemuliaan yang sejati memang dengan takwa, tapi kesolehan orang itu juga dihargai oleh Allah, punya keberkahan. Kalau dia meninggal, dia benar-benar soleh, maka anaknya dapat keberkahan dari ibadah yang dia lakukan. Anaknya sampai ini tadi riwayatnya 7 turunannya dijaga dan seterusnya. Ini menunjukkan memang ada kemuliaan nasab. Kalau kita punya sambungan sama orang tua atau leluhur yang soleh, itu ada keberkahannya asal kita ngikuti. Lah kalau kita tidak punya keturunan soleh gimana? Bapak kita orang biasa, nenek, ayah, apa kakek semua orang biasa, maka jadi soleh dari sekarang. Jadi soleh dari sekarang. Kita berusaha jadi orang soleh, 5 waktu jamaah, ahli dzikir, ahli wirid, ahli sholawat. Nanti anak-anak kita insya Allah akan dapat keberkahan dari kesolehan yang kita lakukan. Dari sekarang kita jadi orang soleh, maka insya Allah keturunan kita juga akan dijadikan orang-orang soleh. Semoga kita semua ditulis jadi orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Dan keturunan kita, keluarga kita juga dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kita doakan mereka semuanya, keturunan kita, keluarga kita sampai hari kiamat, mereka semuanya dijadikan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Dan kita minta keberkahan orang-orang soleh dari para ulama, guru-guru kita, para pembimbing kita, para ulama, para kiai, para habaib yang soleh. Kita minta keberkahan dari para beliau-beliau. Kita minta kepada Allah agar keberkahan dari guru-guru kita. Ini semua yang hadir kan pasti punya guru, dan gurunya itu pasti mereka punya amalan-amalan soleh yang kita nggak tahu.
Maka kita minta guru-guru kita keberkahannya juga dikucurkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.